Ini diploma 3 ya. Diploma 3 itu D3 ya. D3. Baru ya. Setelah diploma 3 baru sarjana ya, sarjana atau S1. S1. Oke, 1. Oke, saya tutup paragrafnya. Oke, jadi ya, sudah selesai. Nah, selesai. Sudah selesai. Baru kita mau eksekusi. Mau eksekusi, tadi kita simpannya di website. Nah, paragraf nih ya, kita lihat hasilnya. Oke, ini ya, ini hasilnya. Tuh dia. Ini H2 tadi ya. Ini H2. Posisinya di tengah. Nah, cukup besar ya. Nah, ini paragraf yang pertama. Perataannya kanan, right ya, ke kanan dia, ini dia. Dan selanjutnya ini paragraf yang kedua, perataannya kiri ya, ini sebelah kiri. Jadi jadilah seperti ini. Oke, kalau misalkan kita kecilkan lagi, nah itu ya, nah itu lebih nampak ya, lebih nampak seperti ini. Ini dia. Nah ini fungsinya paragraf ya, ini fungsinya paragraf. Nanti bisa lebih dikembangkan lagi untuk apa gitu ya. Oke, terus selanjutnya ada performer text. Nah, di sini gunanya nih untuk apa? Dia untuk menampilkan teks sama seperti yang diketik dalam dokumen HTML. Jadi kalau kita ngetiknya seperti ini, nanti tampilnya juga seperti itu gitu ya. Jadi sama, kayak mana diketik ya kayak gitu dia muncul. Misalkan saya buat aja di bawah ya, sini. Saya kasih pre. Nah, seperti format teks. Dia tag pre ini menggunakan tag pre. Oke, saya tutup dulu pre-nya. Nah, berarti kita menginputnya di sini. Nah, pertama kita lihat bentuknya. Nah, di sini ada STMIC utama. Ya ada di pinggir ya, di pinggir aja. STMIC utama. Nah, selanjutnya diikuti dengan merupakan kampus ilmu komputer. Sama yang di atas ya. Saya kopikan aja nih. Kopikan. Tapi dia menjorok ke dalam ya, agak menjorok ke dalam. Baru yang dua nih ke pinggir ya, ke pinggir. Pinggir. Enter. Nah, tapi ini tadi dipisah ya, diplomanya menjorok ke dalam dan ini juga bisa gini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, sudah jadi, sudah siap, sudah sama. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba simpan. Simpan, kita eksekusi lagi. Di refresh. Nah, ini dia, lihat ya. Lihat nih, hasil dari pre. Nah, jadi dia sedikit berbeda ya dengan yang lain. Dari segi jenis fontnya aja udah beda ya. Jenis fontnya berbeda. Dan lihat apa yang kita buat di codingnya seperti ini, ya munculnya gitu juga gitu ya. Bentuknya gitu juga. Nah, itu fungsi dari pre. Terus ada block quote. Nah, block quote. Block quote, dia fungsinya untuk apa? Untuk membuat kutipan. Kutipan teks ya, kalau kita sering sebut itu kata-kata mutiara misalkan gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan block quote. Nah, kita buat paragraf dokumen baru saja. HTML, buat head, baru title dengan judulnya block quote. Title, tutup headnya. Baru body, saya tutup lagi bodinya. Buat HTML, tutup HTML-nya. Oke, kita simpan. Simpan. Nah, dengan nama block quote. Save as, tipenya HTML. Oke ya, simpan. Nah, baru selanjutnya kita buat. Pertama di sini ada, ini berada di luar tag block quote. Ya, kita lihat. Ini berada di luar tag block quote. Oke, baru selanjutnya ada
block quote. Nah, di sini ada tag block quote. Nah, boleh huruf kecil ya, huruf besar boleh, huruf kecil, tapi enaknya sih huruf kecil saja, sih. Saya sukanya seperti itu. Oke, baru saya tutup lagi tag block quote-nya. Block quote. Oke, nah di dalam tag block quote ini ada paragraf ya, ada paragraf. Nah, isinya ini paragraf berada di dalam block quote dan sedikit masuk ke dalam. Oke, kita menggunakan atribut ya, P aja. Ini paragraf berada di dalam block quote, terus dan sedikit masuk ke dalam, Oke, tutup P-nya. Nah, baru ada lagi paragraf kedua ya. Paragraf kedua menggunakan perkataan justify. Kanan kiri ya. Alignment. Justify. Isinya yang panjang nih. Ini juga contoh paragraf. Ini juga contoh paragraf yang sedikit masuk ke dalam, Ini nyambung terus dengan kalimat yang cukup panjang. Kita lihat bahwa semua baris dalam paragraf ini letaknya sedikit masuk ke dalam. Sama rata jauhnya. Sama jauhnya. Gitu ya. Oke, selesai. Dan tutup paragrafnya. Oke, gini ya. Saya taruh bawah aja ya. Saya letak bawah gini ya. Ini juga saya letak bawah gini. Nah, ini lebih enak sih. Niatnya lebih enak gitu. Nah, gitu ya. Oke, simpan. Saya simpan. Udah itu aja ya. Oh, ada lagi di bawah block quote. Nah, di bawah ini ada lagi. Nah, paragraf ini kembali normal karena tag block quote sudah berakhir atau sudah ditutup di atasnya. Nah, gitu ya. Paragraf ini kembali normal, karena tag block quote sudah berakhir atau sudah ditutup di atas, Oke, tutup. Oke, bawaan aja. Oke, masukkan. Oke, simpan. Sudah selesai ya, ini aja. Selesai. Kita simpan. Sekarang kita eksekusi lagi. Block quote. Jadi block quote. Nah, ini dia. Jalankan. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Nah, ini berada di luar tag block quote. Nah, ini berada di dalam tag block quote. Jadi dia agak menjorok ke dalam. Itu aja sih bedanya. Nah, ini udah di luar ya, udah ditutup tadi. Jadi nanti bisa divariasikan sebenarnya sih. Bisa divariasikan lagi untuk tampilannya. Kalau ini kan masih dasarnya aja ya, masih dasarnya. Nah, ini kegunaannya tag block quote untuk membuat kutipan ya. Untuk membuat kutipan yang umumnya dia kalau kutipan itu menjorok ke dalam. Seperti itu pada umumnya. Oke, panjang isinya ya. Penggunanya sederhana. Terus ada break. Nah, break nih. Break untuk apa? Dia untuk menulis teks pada baris berikutnya gitu. Jadi kalau gini kan dia nyambung terus ya.
nyambung terus. Kita mau buat ke bawah ini pakai paragraf, tapi kita nggak mau pakai paragraf gitu kan. Nah, kita ya dia dalam satu paragraf tapi dibuat di baris selanjutnya. Bagaimana caranya? Oke. Kita buat lembar kerja baru. Apalagi HTML. Title. Saya beri judul break. Lalu tutup headnya. Body. Tutup bodinya. Tutup HTML. Oke, kita simpan. Simpan di folder yang sama. Saya beri nama break dan penyimpanannya HTML. Oke, jadi ya. Nah, sekarang apa isinya? Nih, baris pertama, baris kedua gitu aja ya. Baris pertama, terus baris kedua, terus baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Nah, ini aja coba ya. Ini dulu. Simpan. Nah, ini kan dia ke bawah ya, ke bawah, nggak ke samping. Tapi sewaktu kita eksekusi, nah break. Kita eksekusi, hasilnya tuh ke samping semua. Kita mau dia ke bawah gitu kan. Nah, kalau tadi bisa pakai paragraf ya. Pakai paragraf bisa tuh, pakai paragraf ke bawah. Cuman kita nggak mau pakai paragraf karena dia masih dalam satu paragraf. Nah, tapi dia harus ke bawah gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita pakai break. Nah, ini saya kopikan aja. Nih, biar ke bawah nih, biar nampak nih. Nah, setelah baris kelima itu mau ke bawah. Baru itu kita pakai BR. Nah, kita simpan. Nah, itu ya, ke bawah. Kalau nggak dikasih BR, nggak kasih BR nih. Simpan. Kita refresh. Oke, ke samping semua. Maka di sini harus dikasih BR. Tuh BR. Di sini berarti harus kasih BR. Biar ke bawah semua. Gitu. Ke bawah. Tuh kan ke bawah ya. Nah, baris ketiga juga harus ke bawah. Berarti setelah kedua dikasih BR. Begitu juga setelah ketiga ke bawah. Begitu juga setelah keempat ke bawah. Nah, udah sampai di sini aja. Ah, itu dia. Ke bawah semua ya. Wah, jadi begitu cara membuat baris baru. Nah, kalau nggak menggunakan break, dia gini, ke samping semua. Gitu ya. Padahal kita membuatnya di codingnya itu ke bawah ya. Nah, tapi dia nggak mau. Jadi kita harus menggunakan break. Oke ya. Oke, sedikit lagi. Setelah break ada font. Nah, ada font. Di sini kita bisa mempengaruhi dari fontnya, penggunaan font. Di sini ada size-nya, atributnya, ukurannya, ada jenis font. Nah, untuk ukuran bisa menggunakan size. Untuk jenis font bisa menggunakan paste. Nah, jenis font ini banyak. Ya, ada ini ya. Ini jenis tulisannya ya, gaya tulisannya. Nah, terus ada warna, bisa color ya, bisa color. Oke. Nah, oke, kita coba dulu yang untuk ukuran font size. Nah, saya di sini aja ya, ini aja. Font, tag font, baru diikuti dengan size, atribut size. Ukurannya berapa? Nah, di sini ada ketentuan ya, dia nggak. Nah, fontnya saya pengaruhi sampai di sini saja. Nah, lebihnya nggak dipengaruhi ukurannya. Nah, untuk font size, dia ukurannya itu nggak sampai banyak. Dia dari mulai 1 sampai 7. Udah gitu aja. Nah, kalau 1, misalkan 1 ya, simpan. Kita lihat ukuran fontnya 1. Tuh kecil ya, ini kecil ya, kecil. Kalau 3 tuh agak besar ya, hampir sama ya. Baru kita buat 7. Simpan. Tuh besar ya. Kita buat 10. Nah, bisa nggak 10 gitu kan? Nggak berubah. Dah. Dia hanya 7 aja. Kita buat 8 pun nggak berubah ini. Nah, dia hanya sampai 7 aja. Sampai 7 ukurannya. Misalkan 6. 6 ya. Tuh lebih kecil. Itu ya. Itu untuk font size. Dia dari 1 sampai 7. Baru selanjutnya ada font face. Nah, font
Paste. Saya buat di sini ya. Font. Paste. Nah, paste. Saya masukkan. Ini sampai mana? Sampai sini ya. Saya tutup sampai sini. Sampai sini. Jadi ini nanti dipengaruhi ini semua ya. Paste. Nah, apa? Ya gitu. Ini aja kita coba. Misalkan perdana. Saya pakai perdana. Saya pastekan. Simpan. Kita refresh. Tuh ya. Nah, berubah ya. Jenis tulisannya berubah ya. Berubah. Atau yang lain. Misalkan apa ya? Lucida. Oke, simpan. Nah, itu ya. Nah, jadi Lucida. Kalau Lucinta lain ya. Nggak ada, nggak ada. Oke, ini jenis fontnya ya, Pak. Kalau di Word itu kan ada bentuknya yang menarik-menarik gitu ya. Ada seperti tulisannya sambung gitu ya, dan lain sebagainya. Kan banyak gitu ya. Ya bisa kita menggunakan itu bisa. Kita bisa menggunakan font-font yang ada di Microsoft Word itu ya, biasa ya. Di Windows kita kan ada font-font, kita bisa tambah jenis fontnya, itu kan bisa ya. Kalau yang senang bermain dengan grafik, biasanya paham tuh. Nah, kita kan bisa mengubahnya itu ya, menambah jenis-jenis fontnya. Bisa. Akan tetapi, sebaiknya jangan. Kenapa? Sewaktu kita buat fontnya seperti yang kita inginkan, ya kita punya nih, udah kita masukkan fontnya, kita tambahkan di Windows kita ya, kita tambahkan jenis fontnya, nanti muncul dia menarik gitu kan. Akan tetapi, nah website ini kan mau di online kan, dan nanti diakses oleh banyak orang gitu kan. Nah belum tentu di komputer-komputer mereka itu ada font tersebut juga. Jadi standarnya yang ada di komputer itu standarnya ini gitu ya. Yang ada di Windows itu ini font-font standar nih. Jadi bisa dipastikan di komputer-komputer klien yang lain juga ada ini. Jadi sebaiknya menggunakan yang ini aja standar ya. Jangan terlalu di variasikan. Nah, kalaupun mau divariasikan itu biasanya orang menggunakan mengakalinya dengan gambar. Jadi fontnya itu udah berbentuk gambar. Bukan lagi tulisan gini ya, bukan teks gini, tapi dia udah berbentuk gambar. Jadi tetap di sana tampilnya ya tetap cantik gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk font, penggunaan font. Nah, selanjutnya ada color. Ya, color, warna ya. Nah, kalau ini tadi kan kita mempengaruhinya secara keseluruhan ya di body. Nih, body. Jadi semua teks yang ada di body dia berwarna merah. Nah, di sini kita mau mempengaruhinya ya bagian-bagian tertentu aja. Misalkan di sini. Saya mau pengaruhi color-nya. Saya mau beri warna apa? Yellow. Kuning ya, yellow. Oke. Saya tutup di sini. Oke, jadi yang ini aja. Yellow font. Tutup. Oke, simpan. Kita refresh. Sini tadi ya. Tuh warna kuning ya. Kuning mungkin agak-agak nggak kelihatan. Oh, yang lain warna apa ya? Warna pink. Pink. Nah, simpan lagi. Nah, itu ya. Yang kurang jelas sudah. Jadi seperti itu cara mengubahnya ya. Cara menggunakan font ya. Font. Apalagi nih? Oh, banyak nih. Ada lagi format dokumen ya. Format dokumen ada bold, italic, superscript, subscript, ada stroke. Nah, kita coba satu-satu. Nah, di sini bold. Bold penggunanya menggunakan tag B ya, tag B. Untuk apa bold? Bold itu kan tebal ya, bold tebal ya. Berarti dia fungsinya untuk menebalkan. Nah, yang ini baris kedua mau saya tebalkan. Oke, simpan. Nah, itu tebal ya. Nah, tuh nampak tebal. Baru ada lagi apa? Italic. Italic. Nah, ini pada umumnya italic itu kan miring ya, miring. Miring ya. Oke, sampai di sini aja. Italic. Oke, kita lihat, simpan. Lihat hasilnya. Nah, itu miring ya, jadi miring. Ini tebal, miring. Oke, tulisannya jadi miring. Boleh tulisannya miring, tapi orangnya jangan. Orangnya jangan ikut miring ya. Oke, selanjutnya superscript. Nah, superscript ini seperti dia mau membuat pangkat, ya, membuat pangkat.
Ini superscript, berarti di atas dia. Sub. Simpan. Refresh. Nggak kelihatan ya hasilnya. Nah, misalkan pangkat ya. Pangkat apa? Misalkan saya ubah aja nih ya. Saya ubah jadi 2 pangkat 20 misalnya. 2 pangkat 20. Jadi gini ya. Ini di luar superscript-nya, ini untuk pangkatnya di dalam sub-nya. Oke, simpan. Nah, itu 2 pangkat 20. Baru ada sub ya, subscript. Dia di bawah itu. Subscript. Sub ya, sub. Untuk subnya. Oke, simpan. Nah, itu kecil ya, nggak kelihatan ya. Biasanya kalau yang di bawah itu apa ya? Oh, rumus apa? Kimia-kimia itu H2O gitu ya, H2O. H2O. Nya di sini. Di sini ya, H2O gitu ya. Waduh, salah pencet. Simpan. Oke. Nah, itu ya. Ya, seperti itu membuatnya. Baru terakhir ada track through. Nah, del, dia seperti dicoret gitu, seperti dicoret. Mana yang mau dicoret ya? Nah, ini aja di bawah. Dia menggunakan del. Ini dicoret, ini dicoret. Oke, del ya, seperti itu. Simpan. Nah, itu dicoret ya. Ini dicoret. Nah, itu fungsinya. Oke, sedikit lagi. Format dokumen sudah. Garis horizontal. Nah, garis horizontal nih gampang nih. Nah, dia membuat garis gitu aja. Garis horizontal. Ya, saya buat aja di mana ya? Sini aja ya. Di sini. Saya gunakan HR untuk membuat garis horizontal. Nah, itu dia garis horizontal. Udah gitu aja ya. Contoh itu. Nanti ukurannya bisa diatur tuh. Gunakan width. Misalkan kita nggak mau full gitu ya. Kita gunakan misalkan 800. Simpan. Nah, ini kan lebar ini biasanya sekitar 1000 itu. Nah, ini di tengah ya. Kenapa? Karena dia udah pada umumnya dia di tengah. Kalau kita mau buat perataannya juga bisa alignment akan lab. Oke, ini ya. Simpan. Waduh, salah pencet lagi. Simpan. Refresh. Nah, itu ya. Itu. Oke, selanjutnya ada list atau daftar ya. Kita membuat penomoran list ya, daftar-daftar itu bisa 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, di sini ada UL atau unordered list. Nah, ini daftar item dengan tanda bulat ya. Menggunakan UL. Nanti tipenya ada disk, ada square, ada circle. Disk itu bulatan hitam, square ya. Square itu kotak, square pem. Square pem. Itu kotak ya. Lalu circle itu lingkaran, tapi dia lingkaran putih. Baru di sini ada OL, ordered list. Nah, kalau ini dia menggunakan urutan misalkan angka 1, 2, 3 atau ABC, ABC besar gitu kan. Nah, terus atau Romawi. Nah, itu bisa ya. Romawi kecil, Romawi besar. Nah, startnya mulai dari berapa? Oke, kita coba list. Saya buat baru HTML head title list atau daftar. Title. Oke, head. Bodinya tutup lagi. Tutup HTML-nya. Oke, simpan. Nah, di sini saya beri nama list. Oke, simpan. Oke, baru selanjutnya kita buat untuk daftarnya. Di sini ada program pendidikan. Pertama ada program pendidikan. Nah, program pendidikan yang pertama ada 2 ya. Ada diploma 3, ada sarjana. Nah, ini menggunakan yang pertama UL, tipe disk. Kan UL,
tipe list. Kita lihat hasilnya. Nah, selanjutnya dia harus ada LI-nya, list ya. Kalau ini kan untuk bentuk dari urutannya mau seperti apa gitu kan, simbol-simbolnya seperti apa. Baru diikuti dengan LI ya, LI. Ini daftarnya apa, listnya apa. Misalkan di sini sarjana ya, sarjana. Strata 1 ya, strata 1. Satu atau sarjana. List pertama, daftar pertama. List yang kedua. Ada diploma 3. Atau ahli media, ya. Oke, selesai list yang kedua. Nah, kalau udah selesai kan cuma itu aja ya. Tutup UL-nya. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya list. Nah, ini dia, ini ya. Judulnya program pendidikan, ini listnya strata 1, diploma 3 ya. Ini dia bulat-bulat ya. Tadi ada square, ada circle, kita coba. Square ya. Refresh. Oke, kotak ya. Kotak. Terus ada circle. Tulisannya apa tadi? Sky. Lupa saya. Circle ya, circle ya. Oke, ini ya. Simpan. Oke, di refresh. Bulat-bulat ya. Bulat tapi dia putih ya, putih. Kalau tadi kan hitam-hitam. Ini putih. Nah, itu. Nah, selanjutnya kan ada UL ya. Nah, saya mau buatnya pakai nomor, Pak. 1 2 3 gitu. Atau ABC gitu. Nah, berarti kita pakai OL. Tipenya. Nah, tipenya kita mau apa? Angka atau huruf. Nah, kalau angka buat 1. Startnya mulai dari berapa? Startnya misalkan ya kita mulai dari 1. Gitu. Terus apa yang tadi? Program studi. Oh ya. Ini, di antara ini kita buat program studi. Nah, kita buat list pertama. List pertama program studinya ada apa? Ada teknik informatika. Nah, list yang kedua ada apa? Ada sistem informasi. List yang kedua. Oke. List yang ketiga ada apa? Manajemen, impor. Ada manajemen informatika. List yang keempat ada apa? Ada komputerisasi dari dari mana larinya nih? Komputerisasi akuntansi. Oke, sudah selesai. Tutup filenya. Kita simpan. Lihat hasilnya. Nah, itu ya. Dia mau menggunakan urutan angka. Pak, saya mau pakai abjad. Boleh. Kecil ya. Ya, kecil. Dia urutan A, B, C. Pak, A-nya besar. Boleh. Oke, simpan. Oh, Pak, bukan pakai ini dia, pakai angka Romawi. Oh, selasa karepmu. Ya, angka ubah lagi abjad pakai Romawi. Romawi besar, Pak. Ya udahlah, enggak apa-apa, kita buat lagi. I-nya besar ya. Oke, itu dia ya. Tuh, jadi seperti itu untuk penomoran. Nah, gampang nih. Nah, baru membuat gambar. Nah, sedikit lagi ya, nanggung nih. Ada gambar sama hyperlink. Nah, sedikit lagi ya. Saya ada waktu kita kok ya. Membuat gambar. Nah, kalau membuat gambar, kita menggunakan tag IMG, SRC. IMG ini singkatan dari image. Terus ada SRC. SRC itu apa? Sumber. Nah, sumber gambarnya dari mana? Ini sumber gambarnya dari mana? Lalu nanti tentukan tingginya, lebarnya, perataannya. Nah, itu bisa. Oke, contohnya. Kita buat. Saya buat aja di atas ya. IMG. Source-nya. Nah,
Sumbernya dari mana? Tadi kan kita punya di folder gambar ya, folder gambar. Ya udah kita buat aja yang dari folder gambar dengan nama apa tadi filenya? Batu titik JPG. Oke, tuh. Nah, ini dia. Oke, simpan. Oke, kita refresh. Nah, itu kan muncul ya. Tuh muncul ya. Ini suruh ke bawah dia. Kita berarti sini kita kasih BR. Tuh, BR ke bawah. Nah, itu ke bawah. Nah, Pak, mau dipengaruhi ukurannya? Boleh. Kita pengaruhi ukurannya. Misalkan lebarnya, width-nya berapa? Misalkan saya mau buat width-nya 200 px ini pixel ya. Kalau tandanya tulisannya gini pixel, nggak dipakai px-nya pun bisa. Nah itu kecil ya. Pak tingginya diubah. Apa? Height-nya tingginya 50 Pak, kecil ya. Refresh. Wah, jadi nggak ini deh ya, nggak perbandingannya itu nggak pas ya. Jadi gini, kalau kita udah mempengaruhi di bagian lebar, tingginya nggak usah. Jadi nanti otomatis tingginya dia udah mengikuti. Kalau kita ingin mempengaruhi tinggi, lebarnya nggak usah. Kalau nanti kita buat juga ya, tadi peang-peang dia. Apa itu peang? Jadi nggak pas dia ya. Jadi bentuknya nggak pas. Jadi udah biar aja. Salah satu aja, mau tinggi atau lebar. Jadi ukurannya dia tetap. Oke, itu untuk gambar. Gampang ya masukannya. Yang penting ada SRC-nya, source-nya, sumbernya. Nah, yang terakhir, hyperlink. Nah, ini perlu nih hyperlink. Kalau menu-menu, kan ada itu ya. Di website itu ada menu-menunya. Nah, di sini juga bisa gitu ya. Bisa kita buat seperti itu. Nah, misalkan link di sini pakai A ya. A, baru nanti href, alamatnya ya. Alamat dari link tersebut. Oke, langsung aja penggunaan di sini misalkan link untuk hub utama. A, href. Nah, saya kosongkan dulu ya, saya kosongkan. Di sini nanti ada teksnya www.hubutama.ac.id. Oke, tutup. Simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Di bawah nih ya, di bawah sini. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ya. Nah, ini. Kita lihat di bawahnya. Tuh. Diklik. Belum ada kemana-mana ya. Nah, kenapa? href-nya masih kosong. Nih, alamatnya apa? Kita buat http www.hubutama.ac.id. Simpan. Kita refresh, kita klik. Nah, klik. Nah, itu mengarah ke halaman website Hub Utama ya. Itu dia ya. Saya buat linknya gampang kan? Atau kita gini. Tadi kan kita buat banyak nih dokumennya. Nah, kita mau ngelingkannya ke sini juga gitu. Bisa? Bisa. Caranya gimana? Nah, sini saya lanjut aja ya. Saya lanjut di bawahnya. Misalkan saya mau mengelingkan ke mana? Ke nih paragraf ya, ke paragraf nih. Jadi begitu saya klik nanti linknya, dia mengarah ke paragraf, dokumen paragraf. Nah, ini kan berada di dalam satu folder ya, udah jadi buatnya gini aja. Paragraf, href. Nah, saya buat paragraf. Tutupannya. Oke, simpan. Kita refresh. Nah, ini ya. Kita klik. Nah, itu kan muncul ya. Nah, begitu kita klik, muncul halaman paragraf. Nah, itu dia. Ya, oke. Saya rasa ini aja dulu untuk sesi kali ini. Sudah selesai. Nah, cukup banyak ya. Jadi kita masuk di sesi praktikum. Oke ya, jadi sampai di sini dulu untuk sesi pertama, untuk teorinya ya. Untuk teori kita